Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Syed Matsika Official. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Subscribe bukan share. Alhamdulillah, Al-Fagir bersama Agus Yahya. Jadi Agus Yahya ini kerap saya panggil dengan Agus Tato karena full tato di tangan dan lain-lainnya. Insya Allah Allah beri istiqomah insya Allah beliau. Nah, sehingga kita bisa ambil pelajaran dari dia. Dia yang dulunya kelam, suka belum berbuat taat, belum taubat kepada Allah, sehingga dia ini ada kemauan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Apa yang membuat dia ini ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Anda boleh tanya, Bos. Apa yang bikin ente itu ingin hijrah, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang ente yang kelam dulu, yang gelap, sehingga ente ingin ke cahaya? Itu siapa yang membuat ente senang seperti itu? Habib Ali bin Hidayah. Nah, yakni dengan melihat sosok beliau mungkin di hatinya tergerak untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga jangan pernah lihat masa lalu. Masa lalu biarlah berlalu, jadilah pengalaman, pelajaran. Lihatlah masa depan yang akan menjadikan kita seorang yang sukses di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada intinya Al-Fagir ini mau membacakan netizen yang ada di Instagram itu bertanya. Saya bikin pertanyaan di Instagram tema seputar Maulid. Nah, sehingga saya akan jawab lewat channel YouTube ini. Ya. Dan intinya jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Oke, Syed Matsika Official. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan ada beberapa, tapi Anda nggak baca semuanya. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tanggapan Habib tentang orang yang bilang Maulid itu bid'ah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarlah orang mau bilang bid'ah, biar, mau bilang nggak suka, biar, mau bilang kafir, biar, nggak masalah. Yang penting kita sebagai umat yang aku cinta dengan Rasulullah SAW, kita nggak pernah berhenti untuk memuji Sayyidina Muhammad SAW. Bahwasannya Al-Habib Ali Al-Habsyi itu beliau mengatakan tasywiqan lis-sami'in. Maka yang mendengar nama Rasulullah dia akan tasywiq, akan rindu, min khawasil mu'minin. Tapi enggak semua orang yang rindu kepada Rasulullah, hanya orang-orang yang Allah kehendaki, hanya orang-orang yang Rasulullah juga rindukan, min khawasil mu'minin. Orang-orang khusus dari orang mukmin yang beriman kepada Allah, yang Allah pilih sebagai orang yang rindu dengan Sayyidina Muhammad SAW. Jadi dia mau bilang bid'ah, nggak suka dan lain-lainnya, kita tanggapi dengan senyuman, jalan dia sendiri, jalan kita sendiri. Yang penting jangan pernah memutus tali silaturahmi terhadap siapapun. Tetap sama Muslim, saling menghormati, saling mencintai, saling mengayomi, saling merahmati, dan selalu saling menasihati. Ya, sehingga kalau ada yang ngomong itu, anggap dia adalah orang yang menguji kita untuk menambah kecintaan kepada Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, Beb Afwan, anak ingin bertanya, boleh. Apa amalan untuk di bulan Maulid? Intinya bulan Maulid ini bulan Rasulullah SAW. Ya, amalan intinya apa? Sholawat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Sholatukum alaiya mahaqqa." Beliau bersabda, sholawat kalian atasku itu adalah peleburan dosa bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah berhenti untuk bersolat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nanti kelak di yaumil kiamah yang paling dekat dengan Rasulullah, yang paling banyak memuji Rasulullah, yang paling banyak sholat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jadikanlah diri kita ta'alluq ma'an Nabi. Jadikan diri hati kita ini selalu dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kelak syafaat akan diberikan kepada kita. Kelak yaumil kiamah kita nggak bisa mengutamakan amal kita, nggak bisa. Jadi kita masuk surga bukan karena amal. Allah kasih kita kasih surga bukan karena amal. Tapi apa? Dua yang kita akan dapatkan kelak di yaumil kiamah kalau bukan dengan rahmat, dengan syafaat, bukan dengan amal kita. Sehingga raih rahmat Allah, raih syafaat Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Itu yang pertanyaan yang kedua. Nah, kemudian ini ada pertanyaan agak ke dunia sedikit nih. Beb, kalau teman anak ngerokok di dalam masjid pas lagi baca maulid gimana Beb? Kesalahannya dua nih.
Di dalam masjid rokok, udah dosa. Lu kenapa dosa? Ini Baitullah, rumahnya Allah, tempatnya ibadah. Gak boleh merokok dalam masjid. Gak boleh merokok dalam masjid. Bahkan itu hukumnya haram. Karena apa? Daripada kita mengotori tempat ibadah kita, rumahnya Allah, Baitullah. Itu yang pertama, kesalahan yang pertama. Fatal itu. Yang kedua, waktu maulid merokok, Nabi gak hadir. Nabi gak akan hadir waktu pembacaan maulid, waktu rawi dibacakan, kisah Nabi Muhammad SAW dibacakan, kita merokok, maka Nabi Muhammad SAW gak akan hadir. Karena sesuatu yang makruh, yang dibenci. Bahkan daripada tembakau itu adalah kencingnya syaitan. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Maka jangan mau di masjid, gak di masjid ketika maulid, jangan merokok. Nanti setelah selesai maulid, selesai acara mau merokok 1 bungkus langsung gak apa-apa. Yang penting waktu maulid kita nggak boleh daripada merokok karena tidak menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu kalau kita mau memuliakan Rasulullah, kelak kita akan mendapatkan syafaatnya, pertolongannya, sebagaimana di qasidah dikatakan, di qasidah Khabiri dikatakan, nanti kalau di yaumil kiamat nggak ada yang bisa menolong kita. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Semuanya akan pergi, anak kita, orang tua kita, teman-teman kita, siapapun akan pergi. Illa Rasulullah. Kecuali Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan apa? Ha analaha. Aku yang akan memberi tolongan. Aku yang akan memberi syafaat, kata Rasulullah SAW. Maka muliakan Rasulullah SAW. Nah, kemudian Beb izin bertanya, monggo. Siapakah orang yang pertama merayakan maulid dan apa itu maulid? Yang merayakan daripada maulid dikatakan di kitab yang ditulis oleh Imam Suyuti bahwasannya yang mengadakan pertama itu Sultan Al-Adil, raja yang adil dari bangsa Al-Ayubi, yang mana beliau itu adakan maulid tujuannya untuk daripada menghiraukan, menyemangati orang-orang di zaman itu untuk menambah kecintaan dengan Rasulullah. Dia siapkan makanan, dia siapkan manis-manisan, buah-buahan, tujuannya untuk merayakan, tujuannya untuk mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan di kitab Muhammadun Al-Insanul Kamil karya Syekh Al-Maliki bahwasannya jikalau ditampakkan kesempurnaan Rasulullah SAW di dalam diri kita, dalam makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau, maka kita gak akan mampu untuk memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bisa komar. Rasulullah ini adalah bulan di atas bulan, cahaya di atas cahaya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa itu maulid? Maulid itu pembacaan rawi atau kisah mulai Rasulullah lahir sampai Rasulullah meninggal, dan dalam itu pujian-pujian, salah satunya maulid Ali Habsyi, Maulid Al-Bajanji, Al-Ahzab, Suraful Anam, Ad-Diya Ulami, dan lain-lainnya, Ad-Dibai. Itu isinya pujian-pujian terhadap Rasulullah SAW. Bahkan Ana pernah baca di kitab Ali Habsyi, kitab maulid beliau yang mana memuji Rasulullah dengan pujian yang luar biasa. Beliau mengatakan bahwasannya ya gharul badru min husni wajhihi tahayatil albabu fi wasfi ma'nahu. Ya gharul badru, bulan purnama yang indah itu cemburu dengan keindahan Rasulullah, iri dengan keindahan Rasulullah, karena tamam husni, sempurnanya kebaikannya, keagungannya, kemuliaannya. Tahayatul albabu fi wasfi ma'nahu, sehingga orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang cendekiawan itu bingung bagaimana mensifat Rasulullah SAW. Jadi sehingga kalau kita mau mensifat Rasulullah itu luar biasa, gak akan selesai di yaumil kiamat. Mau semua lautan jadi tinta, semua tangkai-tangkai jadi pena, kalau untuk menulis kemuliaan Rasulullah gak akan bisa, gak akan cukup untuk menulis kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kemuliaan Rasulullah yang sebagian saya sebutkan. Ya, ini daripada pertanyaan netizen yang ada di Instagram sebagian, saya nggak respon semuanya karena banyak yang ada yang sama juga, sehingga insya Allah kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan daripada pertolongan Allah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum Anda tutup, sebelum podcast ini atau konten ini saya tutup, saya ingin membahas sedikit tentang bagaimana cara
bermimpi Rasulullah SAW. Nah, bermimpi Rasulullah itu nggak mudah bagi kita pendosa, nggak mudah karena mata kita ini sering melihat maksiat. Mata kita nggak berhenti maksiat, tangan kita, kaki kita, hati kita semua nggak berhenti maksiat. Sehingga caranya gimana Habib? Caranya cuma satu, bersihkan hati dari sifat dengki, iri, sudah sombong, dan dekatkan dengan Rasulullah, dan jangan suka hobi maksiat. Taubat dengan nasuha, taubat dengan sebenar-benar taubat, supaya kita bisa diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mungkin Agus ada pertanyaan Agus tentang Maulid, Gus. Ada kisah atau gimana? Nanti mau tanya apa, Gus? Ini mumpung kita masih podcast asik-asikan ini, bahas masalah Rasulullah gimana? Waktu anak baru pertama kali ke pengajian, baru pertama kali ke sarung, tapi pakai baju pendek. Ada ibu-ibu, itu dia ngapain di sini? Ya. Oh ikut pengajian, tapi pamer-pamer apa? Terus anak diam, anak langsung pulang. Jadi gini, ini untuk semua ya. Orang awal ingin menjadi baik itu pasti ada cobaannya. Entah yang menghina, pasti itu ada, nggak mungkin enggak. Entah yang nggak suka, dibilang sok alim, kayak dibilang pura-pura alim, jangan ditanggepin. Orang seperti itu orang yang ingin mengembalikan kita ke masa lampau, ke masa yang telah dulu. Nah, semua Rasulullah aja, ini lihat nih, kita punya Nabi itu bukan sembarang Nabi, Habibullah, kekasihnya Allah. Wah, luar biasa. Tapi waktu beliau dakwah pasti ada yang dimati kan? Ada yang menghina kan? Itu Rasulullah. Bagaimana dengan setelah kita pendosa? Jadi kalau kita dibilang, oh ini pamer tato dan lain-lain, jangan tanggepin deh. Itu anggap aja sebagai pengangkat mental itu untuk supaya tambah ingin tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Banyak juga yang teman-teman kita yang masih bertato, masih pakai tato, jangan pernah putus asa dari rahmatullah. Tetap kembali ke jalan Sayyidina Muhammad SAW. Contohnya ini lebih enak, hidup dalam keadaan baik itu lebih enak, hidup dalam keadaan taat itu lebih enak, karena yang dibawa kelak di kuburan kita bukan kita punya gaya penampilan, bukan, tapi yang kita bawa kelak saat kita dikubur yaitu amal dan apa-apa yang kita sudah lakukan di dunia dan apa-apa yang kita persiapkan di dunia Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita kelak di surga dengan Rasulullah SAW. Nah, mungkin ini sedikit podcast atau jawaban dari Instagram, dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share, dan jangan lupa juga follow anak punya IG @matsegaf dan dia Agus Tato IG, jangan lupa di follow. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.